Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Teman-teman semuanya, kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih merahmati kita semuanya, sehingga mata kita masih bisa melihat, hidung kita masih bisa mencium, telinga kita masih bisa mendengar, dan rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yang masih berada di dalam tubuh kita yang harus selalu kita syukuri. Oke teman-teman, ada sebuah bisnis yang lagi naik daun. Walaupun ini masih di suasana pandemi ya, yang hampir 1 tahun, yaitu bisnis startup. Sebuah usaha yang baru yang dirintis menggunakan modal kecil, lalu fokus berkembang menjadi penguasa pasar, sehingga startup ini menjadi perusahaan yang sangat besar. Startup ini berkembang dengan awal segala-galanya serba minimal. Ibaratnya kata memancing dengan umpan cacing, menangkap paus dan hiu. Bahkan kalau bisa, bisnis startup ini ibarat memancing tapi kapalnya dibawa pulang sekalian. Gambarannya seperti itu. Sudah banyak dibuktikan oleh orang-orang yang sudah sukses besar di negara kita ini, juga di luar negeri ya. Banyak juga yang membangun usahanya tanpa menggunakan modal. Karena berjalannya usaha adalah karena keseriusan, fokus tadi, berdatangan banyak para investor yang ingin mendanai bisnis tersebut. Peluang bisnis startup di Indonesia masih cukup besar. Peluangnya masih cukup besar. Bisnis ini sudah mendapat antusiasme dari banyak pihak, hingga sudah ada komunitas dan perusahaan besar yang rutin mengadakan program inkubasi bisnis. Oleh karena itu teman-teman, mewujudkan bisnis startup bisa menjadi hal yang sangat mudah. Dulunya bisnis ini hanya diperoleh dari bisnismen besar, tapi sekarang menjadi bisnis yang bisa dijalankan di dunia nyata oleh siapa saja. Sebuah realita dan bukan hal yang mustahil. Teman-teman, kali ini ingin saya sampaikan bagaimana memulainya, membangun bisnis startup dengan modal kecil, bahkan modalnya 0 rupiah. Ini bagaimana caranya? Untuk yang pertama, caranya adalah segera kerjasama dengan tim. Mungkin ide awal adalah dari diri sendiri, namun sebuah startup membutuhkan banyak manpower yang kokoh untuk membangunnya. Karena tidak mungkin ini bisa berdiri sendiri. Harus ada tim yang kuat, loyal, dan solid. Tim ini nanti sangat mempengaruhi citra bisnis yang sedang dibangun. Apalagi nanti ketika dihadapkan dengan para investor, rekanan, mitra, dan seluruh stakeholder yang ada, yang akan ada di bisnis yang sedang dibangun.
teman-teman daripada apa? Gagal dengan tidak adanya tim yang solid. Ini bisa gagal karena bisnis baru. Maka sebaiknya dibangun dulu tim sekuat mungkin agar ke depan semakin mudah dan semakin berkembang. Lalu yang kedua, teman-teman rencanakan bisnisnya dulu. Rencanakan benar-benar tujuan bisnisnya agar aplikasinya tidak keluar dari konsep yang dibuat bersama-sama dengan tim tadi. Cukup disederhanakan saja rencana dan tujuan. Selanjutnya pengembangan adalah mengikuti sesuai tahapan rencana yang sudah di schedule, begitu kan, bersama tim tadi. Jangan pernah coba-coba dan main-main ketika menentukan tujuan. Tujuan apa yang akan dicapai, tujuan apa yang ingin diraih dan dicita-citakan oleh perusahaan startup harus direncanakan dengan matang. Begitu teman-teman. Dan berlanjut yang ketiga, buatlah produk yang terbaik. Buatlah produk yang terbaik. Buatlah produk yang sedang banyak peminat dan banyak dibutuhkan serta memiliki pangsa pasar yang sangat luas. Buatlah produk secara kreatif dan semaksimal kemampuan. Karena startup adalah membangun satu kali dan akan panen berkali-kali. Jadi buatlah semaksimal mungkin. Lalu poin pentingnya ada di poin keempat ini, teman-teman, yaitu cara mencari investor. Karena startup ini untuk di modal kecil ini sangat nanti kebingungan di tengah jalan. Makanya poin pentingnya adalah poin keempat, cara mencari investor. Startup akan mudah mendapatkan investor apabila visi misi bisnis sangat jelas. Sesuaikan konsep kerjasama yang jelas. Siapkan kualitas produk yang jelas. Tidak akan ada kesulitan lagi ketika poin penting tersebut telah terpenuhi. Nilai dan capaian yang baik akan mendatangkan investor secara alami. Ada gula, ada semut, kata orang zaman dahulu, dan sangat berlaku hingga sekarang. Setelah semuanya dilalui, maka yang kelima adalah konsisten dan percaya diri. Karena setiap bisnis startup berpeluang kegagalannya lebih tinggi. Maka biasakan untuk percaya diri. Dimanapun berada, tempatkan bisnis startup yang kita miliki adalah berkonsep jelas. Kunci utama startup adalah percaya diri, karena di luaran sudah banyak sekali kompetitor yang sudah senior dengan segala pengalamannya tentunya kan. Kemaslah selalu bisnis Anda startup tampil meyakinkan sebagai pendatang yang sangat siap sebagai pilihan. Selanjutnya tetap semangat dan jangan mudah patah